Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian soul of speaking. Soul of speaking adalah seseorang yang tidak hanya terampil menyampaikan suatu informasi percakapan atau pidato kepada sejumlah pendengar dengan ton dan gestur yang baik, tetapi dia juga mampu untuk menghibur, memiliki kemampuan untuk memberi kekuatan dalam kalimat yang diucapkannya, sehingga piawai mempengaruhi, menggerakkan, dan menciptakan loyalitas pendengar. Di sini saya juga akan menjelaskan pentingnya soul of speaking. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan diri. Yang kedua, keterampilan riset yang lebih baik. Yang ketiga, keterampilan deduktif yang lebih kuat. Yang terakhir adalah kemampuan melakukan advokasi untuk kasus-kasus. Di sini saya akan menjelaskan kendala umum yang dihadapi orang dalam soul speaking. Yang pertama adalah tidak percaya diri, tersiksa, atau takut maju. Yang kedua adalah berdebar-debar atau jantung berdebar sangat cepat. Yang ketiga adalah keringat dingin. Yang keempat adalah kehabisan kata-kata atau kesulitan dalam merangkai kata. Yang terakhir adalah kaki tangan gemetaran atau yang disebut dengan kaku. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari soul speaking. Keterampilan yang dapat dilatih, dipraktekkan, dan dimanfaatkan untuk memberi manfaat kepada para audiens di antara lain, yaitu yang pertama adalah memberikan suatu informasi, yang kedua adalah memotivasi, yang ketiga adalah mencapai suatu pengertian dan kesepakatan, yang keempat adalah meraih sukses, dan yang kelima adalah membagikan suatu pengetahuan kepada seseorang. Sini saya akan menjelaskan poin yang kelima, yaitu faktor-faktor yang meningkatkan keterampilan soul of speaking atau public speaking. Yang pertama ada kuasai topik pembicaraan, hindari rasa gugup dengan menguasai topik yang akan kita bicarakan. Oleh karena itu, pelajari dengan baik apa yang akan kita sampaikan. Yang kedua, kenali urutan dari pesan yang akan kita sampaikan. Dengan menguasai urutan, kita terbantu untuk menyampaikan materi dengan runtut dan mudah dipahami. Yang ketiga itu ada jangan meminta maaf. Selama sesi public speaking, ada banyak hal yang terlewati oleh audiens kita. Oleh karena itu, jika kita melewati beberapa bagian dari pidato kita atau kita lupa akan sesuatu, jangan khawatir. Kita bisa terus melanjutkan bagian berikutnya tanpa harus khawatir berlebihan. Yang keempat itu ada bayangkan diri kita memberikan pidato yang hebat. Visualisasi positif akan membuat kita rileks dan nyaman, sehingga akhirnya mampu memberikan pidato dan public speaking yang menarik. Dan yang terakhir ada fokus pada pesan, bukan diri kita. Ketika sesuatu terjadi, misalnya ada gangguan pada presentasi kita atau kita lupa sesuatu, suara kita bisa jadi mulai berubah dan terdengar bergetar, tidak meyakinkan karena gugup. Tetap fokus pada hal utama, yakni pesan kita. Selanjutnya, menerapkan taktik of speaking. Ternyata sebelum menerapkan public speaking, tentunya harus ada persiapannya loh. Apa saja sih persiapan sebelum melakukan public speaking? Berikut persiapan sebelum melakukan public speaking. Yang pertama, ada persiapan mental. Jadi, sebelum kita melakukan komunikasi yang dilakukan di hadapan banyak orang, tentunya kita harus mengenal audiens kita itu seperti apa dan tempat seperti apa kita akan berbicara. Itu perlu dilakukan agar kita bisa percaya diri dan tahu bagaimana kita harus bersikapnya. Yang kedua ada persiapan fisik. Tentunya agar performa kita maksimal, kita harus tampil dalam keadaan yang fit loh. Oleh karena itu kita harus menjaga tubuh kita agar tetap fit dan maksimal saat melakukannya. Dan yang ketiga ada persiapan materi. Persiapan materi ini sangat penting. Kenapa penting? Karena agar lancar dalam membawakan materi di atas panggung, kita harus mempelajari materi kita itu seperti apa, dan itu adalah salah satu persiapan public skill yang paling penting. Kita perlu untuk membaca berulang-ulang kali dan memahami agar tidak kelabakan saat menyampaikan materi di depan banyak orang. Oke, itu tadi tips untuk persiapan sebelum melakukan public speaking. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih.